Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iswan Abdul Hamdani dari kelas A1 Prodi PLB. Saya di sini ingin menjelaskan sebuah cerita yang berjudul Guru Disabilitas. Awal cerita, saya di sini ingin menjelaskan ada seorang guru yang bernama Naina. Naina ini adalah seorang guru penyandang disabilitas. Dia ini mengidap penyakit sindrom Tourette atau biasa dikenal dengan TIC. Naina ini sedang menunggu untuk diinterview, atau Naina ini sedang menunggu di dalam ruangan untuk melamar pekerjaan dan menjadi guru di sebuah sekolah ini. Ia pun sedang menunggu, ada gambarnya di sini, sedang menunggu duduk. Naina ini dia bergelar magister. Walaupun ia memiliki keterbatasan yaitu sindrom Tourette, tapi dia memiliki otak yang sangat cerdas. Selanjutnya, halaman berikutnya, pada akhirnya pun guru-guru pun datang untuk menginterview Naina. Saat Naina ingin diinterview sama guru-guru tersebut, akhirnya pun Naina mengeluarkan suara cekukan yang ia tidak bisa menghentikannya sendiri. Pada akhirnya pun salah satu dari guru tersebut menawarkan Naina sebuah minum, tapi Naina menolak dikarenakan Naina menjelaskan bahwa Naina ini adalah seorang pengidap sindrom Tourette. Jadi dia tidak bisa menghentikan suara cegukannya tersebut dikarenakan dia memiliki pengidap sindrom Tourette. Akhirnya pun guru-guru tersebut pergi ke belakang untuk merenungkan kembali apakah Naina ini layak untuk menjadi guru atau tidak. Setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya pun Naina tidak diterima di sekolah tersebut dikarenakan Naina memiliki keterbatasan, yaitu sindrom Tourette. Akhirnya pun Naina pun pulang dari sekolah tersebut. Selanjutnya, setelah Naina sampai di rumah, Naina pun bertemu dengan ibu dan ibu dan adiknya. Kemudian ibu Naina pun berkata, apakah kamu sudah diterima di sekolah tersebut? Naina pun menjawab, maaf ibu, saya tidak diterima lagi di sekolah tersebut, tapi saya tetap akan berusaha untuk mencari pekerjaan di sekolah-sekolah tersebut. Adiknya pun memberikan semangat kepada kakaknya, walaupun kakaknya memiliki keterbatasan, tapi adiknya itu tetap mendukung kakaknya. Keesokan harinya, Naina pun bergegas bersiap-siap untuk mencari sekolah untuk ia bekerja dan melamar pekerjaan di sana. Kita flashback ke masa lalu sebentar ya. Naina ini adalah saat yang tadi sama sudah saya ceritakan, Naina adalah pengidap sindrom Tourette. Kita flashback ke masa lalu saat Naina masih duduk di bangku SD. Saat Naina sedang duduk di belakang atau di pojok sekolah, Naina itu sedang menutupi mulutnya dikarenakan dia terus-terusan mengeluarkan suara cekukan dikarenakan dia grogi. Jika Naina grogi ini, dia selalu mengeluarkan suara cekukan. Makanya Naina menutupi mulutnya dengan tangan agar suara cekukan itu tidak terdengar. Tapi nyatanya suara cekukan itu masih tetap terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Maka Naina pun jadi bahan tertawaan oleh teman-temannya. Pada ngejek, dan ada yang mengejaknya dia adalah seorang orang yang gagap atau pengidap apa. Banyak orang yang menyinggung Naina. Pada akhirnya pun jam belajar pun berjalan, tapi tetap saja Naina masih tetap mengeluarkan suara cekukannya tersebut. Hingga akhirnya pun gurunya menjadi marah dikarenakan Naina tidak bisa menghentikan suara cekukannya tersebut. Akhirnya pun Naina dikeluarkan dari kelas tersebut. Setelah Naina dikeluarkan dari kelas tersebut, akhirnya Naina dihampiri oleh kepala sekolah. Dan tiba-tiba saja kepala sekolah tersebut meminta untuk Naina pindah dari sekolah tersebut.
dan meminta ibunya untuk membawa Naina dari dari sekolah ini dengan tanpa alasan yang jelas. Akhirnya pun Naina dan ibunya pulang. Saat di tengah perjalanan, Naina pun akhirnya disampiri oleh seorang guru. Guru ini bernama Anan. Dan seorang guru ini bertanya kepada Naina, kenapa anak ini gak sekolah? Akhirnya pun ibunya menjawab, Naina ini dia memiliki penyakit sindrom Tourette yang menyebabkan ia terus-terusan dikeluarkan dari sekolah. Pada akhirnya seorang guru ini tidak tega melihat Naina ini terus-terusan dikeluarkan dari sekolah, dikarenakan jika dia terus-terusan dikeluarkan dari sekolah, apa jadinya nanti dia di masa depan? Dia akan menjadi pengangguran kah atau menjadi gelandangan? Akhirnya pun guru ini dengan sudah berpikir matang-matang, akhirnya Naina pun disekolahkan di sekolah guru ini, di SLB atau sekolah luar biasa. Singkat cerita, Naina pun akhirnya sekolah di sana dan udah lulus ujian akhir semester atau ujian nasional. Akhirnya pun Naina meneruskan ke perguruan tinggi dan akhirnya pun Naina sudah lulus dari perguruan tinggi tersebut. Kemudian Naina pun ingin melamar ke pekerjaan dan flashback pun kita dilanjutkan kembali. Saat Naina mengingat tadi Naina kan sudah berangkat dari rumahnya ingin melamar ke pekerjaan, dan tibalah Naina di suatu sekolah negeri untuk melamar, dan pada akhirnya pun Naina diterima di sekolah tersebut. Sesudah Naina diterima di sekolah tersebut, akhirnya pun guru-guru di sana berdatangan untuk menanyai Naina, dan kepala sekolah tersebut pun hadir di sana untuk mendampingi Naina. Salah satu guru di sana berkata, apakah Naina bisa menghentikan sindrom Tourette tersebut? Namun Naina menjawab tidak, dikarenakan dia memiliki penyakit sindrom Tourette dan tidak bisa dihentikannya. Kemudian salah satu dari guru tersebut pun akhirnya berkata kepada Naina, apakah dia bisa menghentikan suara cekukannya tersebut, dikarenakan di sekolah ini atau di guru di sini kami baru melihat ada guru yang gagap. Akhirnya pun Naina berkata, walaupun saya gagap tapi saya tidak bisa menghalangi diriku untuk belajar. Walaupun Naina memiliki keterbatasan bicara, tapi otaknya tetap cerdas. Dikarenakan Naina memiliki potensi yang sangat kuat, akhirnya pun kepala sekolah tersebut menerima Naina dan mengajak dia ke ruangan untuk ia tempat belajar, mengajar anak-anak di sana. Sesudah sampai di kelas, akhirnya pun Naina duduk di kursi tempat ia mengajar. Dengan rasa grogi, Naina pun mengeluarkan kembali suara cekukannya. Dan lonceng sekolah pun berbunyi. Akhirnya murid pun satu persatu berdatangan. Dengan grogi, Naina tetap masih mengontrol emosinya untuk tetap fokus. Pada akhirnya pun murid-murid pun berdatangan satu persatu, dan ada dari satu murid itu tersebut ada yang memanggilnya guru gagap. Pada akhirnya pun Naina mengabsen satu persatu nama anak tersebut untuk mengajar atau memperkenalkan dirinya. Akhirnya pun Naina memperkenalkan dirinya, dia adalah namanya Naina dan dia memiliki penyakit sindrom Tourette. Tapi malah anak-anak disebut mengabaikan sindrom Tourette tersebut. Mereka hanya mentertawakan suara cekukan Naina. Pada akhirnya pun anak-anak di sana bersepakat untuk menjahili Naina. Sesudah saat belajar jam istirahat, anak-anak tersebut ada yang merokok, bermain prosotan, bermain bola atau bermain boneka. Naina pun keheranan. Pada akhirnya pun Naina bertanya kepada ibu kepala sekolah di sana. Naina berkata kepada kepala sekolah di sana,
apa yang terjadi kepada anak-anak kelas tersebut. Kepala sekolah pun menjawab bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak yang bodoh. Mereka pun sudah 3 tahun tidak lulus dari sekolah ini. Dan tugas Naina di sini adalah untuk mendidik mereka supaya mereka bisa lulus dari sini dan mereka agar menjadi pintar. Dikarenakan anak-anak di kelas tersebut mereka adalah anak-anak penyandang disabilitas. Makanya saat jam istirahat mereka terlihat seperti kayak anak-anak, orang gila dan sebagainya. Dan Naina pun harus bisa mendidik mereka agar bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Bahkan sebelum Naina mengajar di sana sudah ada 18 guru yang kewalahan untuk menghadapi mereka, kecuali Naina. Makanya Naina diterima di sekolah tersebut untuk mengajar mereka, dikarenakan guru-guru yang lain tidak sanggup untuk mengajar mereka. Pada akhirnya pun Naina sepakat untuk mendidik mereka dengan cara Naina sendiri. Walaupun Naina memiliki keterbatasan, tapi dia tidak kehabisan akal untuk mengajar mereka. Akhirnya pun Naina menemui orang tua mereka untuk menanyakan apa karakter kesukaan mereka atau hobi mereka. Sudah Naina mengetahui karakter mereka masing-masing, akhirnya pun Naina dan murid-muridnya tersebut bisa menjadi akrab. Akhirnya pun pelajaran kembali dilakukan dengan cara yang berbeda. Naina mengajarkan anak-anak tersebut dengan cara bermain sambil belajar, tidak seperti guru lainnya yang hanya ngasih materi, tugas, dan kegiatan yang membuat anak-anak menjadi membosankan. Dikarenakan anak-anak tersebut memiliki keterbatasan sama seperti Naina, akhirnya pun Naina memiliki metode pembelajaran yang baru, yaitu dengan cara menggunakan metode belajar sambil bermain. Akhirnya pun anak-anak tersebut bisa beradaptasi dan bisa menjadi murid yang baik dengan Naina. Akhirnya pun walaupun Naina memiliki keterbatasan, ia sanggup untuk mengajar anak-anak disabilitas tersebut. Dan anak-anak tersebut pun akhirnya belajar secara rajin dan singkat ceritanya anak-anak tersebut pun akhirnya lulus dari sekolah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terus kesimpulan dari cerita yang saya ini adalah yaitu guru seorang penyandang disabilitas, walaupun guru itu tersebut memiliki keterbatasan, tapi ia tidak pantang menyerah untuk mengajar anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.